Kasus narkoba kembali menjerat pelaku industri hiburan. Rabu lalu, musisi JH diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kabarnya, JH diciduk bersama dua rekannya dengan barang bukti sabu. Namun siapakah musisi berinisial JH itu? Sejumlah media online menyebut JH adalah Jaka Hidayat, mantan drummer band BIP. Kabid Humas Polda Metro Jaya rencananya akan merilis kronologi penangkapan JH pagi ini. Meski keterangan resmi belum dirilis, netizen sudah kepo pada sosok JH yang nampak mengenakan masker saat diperiksa polisi. Dari foto yang tersebar di jagat maya itu, sejumlah netizen yakin JH adalah Jaka Hidayat yang pernah menjadi penggebuk drum band BIP selama 7 tahun dari 1996 sampai 2003. Belakangan Jaka Hidayat lebih terkenal sebagai disc jockey dengan nama panggung The Jackers. Dalam video YouTube yang dirilis Februari lalu, Jaka mengaku pernah menjadi penyanyi dan membidani kesuksesan album Mayang Sari yang bertitel Tiada Lagi serta Kusalah Menilai. Jaka kok bisa jadi Jackers? Jackers itu DJ. Oh. Kalau Jaka tuh pemain band. Oh gitu. Sengaja aku bikin rancu. Yang isi drum masih MOP. Pernah juga sama Om Erwin, Gutawa, orkestra pernah. Waktu gue habis ngisi album Mayang Sari yang Tiada Lagi tuh. Betul ngisi? Tiada Lagi yang gue. Betul lu Yoi. Satu album itu, Pak. Hampir. Album ya, ngisi? minus lah, 9 lagu lah. Jerat narkoba juga sempat membelit artis Roro Fitria. Setelah divonis 4 tahun penjara pada 2018 silam, Roro lulus program asimilasi terdampak COVID-19 bagi warga binaan hingga bebas pada akhir Maret lalu. Hanya saja sejak menghirup udara bebas, Roro seolah terseok-seok meniti karirnya. Keputusannya untuk berhijrah dan istiqomah berhijab membuatnya menolak tawaran syuting yang bertentangan dengan nuraninya. Beruntung masih banyak produser yang melihat selling point transformasinya sebagai biduan. Perjalanan spiritual Roro itu dituangkan dalam single baru yang berisi curhatannya sebagai manusia yang tak berdaya tanpa pertolongan yang maha kuasa. Atas doa teman-teman semuanya, Nyai rilis his single yang kelima, Rindu Ibu. Rindu Nyai terhadap seorang sosok ibu yang tempo hari selalu mendampingi Nyai dari persidangan ke persidangan, mendampingi kesepiannya, kegalauannya, keterpurukannya. Jadi ini merupakan suatu true story tersendiri di mana dituangkan oleh Mas Tama Wijaya selaku pencipta yang bisa mengapresiasi apa yang ada di hatinya. Saat memutuskan comeback ke dunia musik, Roro merasa ada sesuatu yang berbeda. Pemilik nama lengkap Raden Roro Fitria Nur Utami ini merasa dijauhi oleh sejumlah artis yang pernah menjadi teman dekatnya. Padahal di masa jayanya, sebelum tersandung kasus narkoba, Roro yang sempat dikenal sebagai artis glamor, acap kali dikelilingi rekan sesama artis. Lalu benarkah Roro merasa dijauhi teman-temannya karena ia tak lagi setajir dulu? Mungkin dulu waktu pas di awal-awalnya berkiprah mungkin banyak sekali ya teman-teman sosialita atau apa ya, teman arisan, teman organisasi, banyak sekali kan organisasinya ini. Nah ketika yang mempunyai suatu permasalahan tuh kelihatan di situ Mbak. Jadi mana benar-benar yang sahabat yang ngaruhkan tuh artinya mendatangi, mengunjungi, kelihatan mana yang cuek, mana yang menghindar, mana yang malah menggunjing, malah memfitnah juga ada, memutarbalikkan kata. Jadi kalau baginya ini semua udah Nyai pasrahkan kepada Allah, dan bagaimana caranya bangkit itu adalah tawakal. Artis sensual Barbie Kumalasari kembali jadi perbincangan panas sejak ia resmi menjadi kuasa hukum Vicky Prasetyo dan mengaku memiliki kemampuan indigo. Hanya saja, kemampuan membaca masa depan yang diklaim Barbie seolah dianggap sebelah mata oleh sejumlah netizen. Mereka justru memperbincangkan alasannya bergabung dengan tim kuasa hukum Vicky. Sudah bukan rahasia lagi kalau Barbie Kumala punya masalah pribadi dengan Angel Elga, mantan istri Vicky.
8 tahun lalu, Kumala bahkan sempat melaporkan Angel dan Indra Brukman ke Polda Metro Jaya karena dugaan penipuan uang ratusan juta. Kumala yang sempat berkongsi dengan Angel Indra dalam bisnis parfum merasa dirugikan oleh 2 rekan bisnisnya itu. Lalu bagaimana tanggapan Kumala ketika netizen menudingnya ingin memenjarakan Angel lewat kasus Vicky lantaran masih menaruh dendam pada artis bernama asli Lely Anggraini itu? Iya, kalau dulu kan memang aku sempat bersiteru juga ya tahun 2012 tentang masalah kasus parfum ya, dan itu juga masuk ke ranah hukum juga. Waktu itu aku melaporkan juga, di mana ternyata sebagai investor aku baru pulang dari Amerika tahun 2012. Aku menitipkan uang sebesar 300 juta, ternyata promo-promo yang mereka janjikan itu tidak berjalan. Ketika ada masalah itu ya akhirnya dia memblokir telepon aku gitu kan. Terus ya semenjak itu sampai saat ini udah putus komunikasi. Nggak sempet sampai sidang sih, nggak sempet sih. Diselesaikan damai? Nggak damai juga, jadi hilang begitu aja. Oh gitu ya? Entah kenapa kasus Kumala versus Angel Elga menguap begitu saja sebelum masuk ke tahap penyidikan. Kabarnya Kumala gentar melawan duo Angel Indra, lantaran itu saat dirinya belum menjadi sarjana hukum dan berpraktik sebagai pengacara. Sekarang, Kumala lebih percaya diri karena ia bergabung dengan pengacara kondang selevel Rasman Nasution dan Sunan Kalijaga. Kemarin melalui Rasman, Kumala berusaha melakukan mediasi dengan Galih Ginanjar mantan suaminya. Karena bertekad mengawal kasasi Galih di tingkat MA, Kumala berharap Galih tak mencampur adukan kasus hukum dengan masalah pribadi. Menurut Rasman, Galih cemburu pada kedekatan Kumala dengan bule Prancis bernama Daniel. Lalu benarkah Galih masih merasa sebagai suami Ratu Halu itu? Ya, Barbie memang mengatakan bahwa sekarang Galih sedang kurang nyaman dengan dia. Ya, kalau boleh saya jujur karena Barbie Kumalasari sekarang adalah partner saya di Ranlofom. Beliau sudah perkenalkan ke saya calonnya dalam pengertian sekarang orang yang dekat dengan dia namanya Daniel, berkebangsaan Prancis. Mungkin maksud Kumalasari ya kalau info itu nanti sampai ke Galih Ginanjar, jangan membuat dia menjadi sakit hati atau marah. Karena Kumalasari mengatakan, saya kan sekarang bang posisi saya single. Saya tidak dalam posisi istri dari saudara Galih.